Gue nggak pernah nyangka, perjalanan gue ke Gunung Lawu bakal jadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidup gue. Awalnya, niat gue cuma ikut temen-temen komunitas supranatural buat narik pusaka di salah satu petilasan tua yang katanya angker banget. Gue sih skeptis, tapi karena penasaran dan emang doyan uji nyali, ya udah, gue ikut aja. Malam itu, udara di sekitar Cemoro Sewu dinginnya nggak masuk akal. Kabut tebal nutupin jalan setapak, bikin senter gue nggak ada gunanya. Kita berlima, jalan pelan-pelan menuju salah satu petilasan yang katanya dulunya tempat bertapa seorang tokoh sakti zaman Mataram. Di sana, katanya ada pusaka yang bisa dipanggil kalau niat penarikan benar-benar kuat dan tulus. Tapi, konsekuensinya juga nggak main-main. Kalau mental lo nggak kuat, bisa-bisa bukan pusaka yang datang, tapi penunggunya. Pas nyampe, tempatnya sepi banget. Cuma ada batu besar dengan ukiran aneh yang udah mulai ditelan lumut. Salah satu temen gue, Bang Arif, langsung siapin kemenyan dan baca mantra. Gue duduk agak minggir sambil ngerekam pakai HP. Suasana makin lama makin mencekam. Angin berhenti, suara jangkrik mendadak hilang, dan yang paling aneh, gue ngerasa ada yang ngelihatin dari balik pepohonan. Tiba-tiba Bang Arif teriak keras, suaranya bukan suara dia. Berat, parau, kayak suara orang tua yang udah hampir sekarat. Dia ngomong bahasa Jawa kuno, dan jujur aja, bulu kuduk gue langsung berdiri. Salah satu teman gue pingsan di tempat. Dan saat itu juga, dari kejauhan, gue lihat sosok putih ngelayang-layang di antara pohon. Awalnya gue kira kabut, tapi bentuknya makin lama makin jelas. Tinggi, badannya dililit kain kafan kotor, mukanya nggak kelihatan karena tertutup. Tapi gue tahu, itu pocong. Dan dia mendekat. Gue pengen lari, tapi kaki gue berat banget. Kayak ada yang nahan. Suara-suara aneh mulai kedengeran, kayak rintihan, atau mungkin tangisan. Lalu sosok pocong itu berhenti cuma beberapa meter dari gue. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Tapi tatapan kosong dari balik kain itu bikin gue ngerasa kayak lagi dikuliti pelan-pelan. Lalu dia ngomong, "Ojo dijupuk, pusaka iki dududuranmu." Jantung gue nyaris copot. Gue masih bengong. Sumpah demi apapun, suara itu benar-benar masuk langsung ke kepala gue. Bukan dari mulut pocong itu, tapi kayak ada yang bisikin langsung ke otak. Suaranya berat, pelan, tapi tegas banget. "Ojo dijupuk, pusaka iki dududuranmu. Jangan diambil, pusaka ini bukan hakmu." Gue gemeteran. Badan gue kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Temen-temen gue juga udah pada panik. Si Aldi udah bangunin Yoga yang pingsan tadi, sementara Bang Arif, entah kenapa, malah ketawa. Tapi ketawanya bukan ketawa biasa, ketawa kayak orang kesurupan. Matanya merah, mukanya berubah bengis, dan dia terus ngeracau dalam bahasa yang gue sama sekali nggak ngerti. Gue nengok lagi ke arah pocong itu, dan, anjing, sekarang dia makin dekat. Cuma berjarak 1 lengan dari gue. Dari celah kecil kain kafan yang sobek di bagian mata, gue bisa lihat matanya. Putih semua. Nggak ada bola mata. Kosong. Tapi dalam tatapan kosong itu, ada amarah, kebencian, dendam. Gue ngerasa kayak napas gue disedot pelan-pelan. Dada gue sesek. Rasanya kayak dicekik dari dalam. Dan yang paling bikin gue takut, HP yang tadi gue pakai buat ngerekam, mati total. Padahal baru aja gue charge penuh. Tiba-tiba, pocong itu ngangkat tangan. Gue nggak tahu gimana caranya dia bisa ngangkat tangan, padahal harusnya dia nggak bisa gerak kan? Tapi dia ngangkat, dan nunjuk langsung ke dada gue. Lalu dia ngomong lagi. Tapi kali ini, suara itu bukan cuma di kepala gue. Semua teman gue juga denger. "Wis tak weneh no tanda. Nek kowe tetap neruske, nyawamu tak tumbas. Sudah kuberikan tanda, kalau kamu teruskan, nyawamu akan jadi tumbalnya."
Gue langsung lihat ke bawah, dan ada bekas telapak tangan hitam kebakar di dada gue. Nempel kayak cap. Panasnya nusuk. Gila. Gue langsung jatuh duduk sambil teriak, sementara Aldi narik gue buat bangun dan kabur. Bang Arif tiba-tiba roboh. Badannya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam pekat. Kami semua panik. Tapi pocong itu menghilang. Nggak jalan, nggak lompat. Cuma blur dan raib begitu aja. Malam itu kami turun dari Lawu dalam keadaan kacau. Bang Arif dibopong, Yoga masih linglung, gue masih ngerasa dada gue kebakar. Kami bawa Bang Arif ke rumah sakit begitu sampai bawah. Tapi dokter nggak nemuin luka fisik apa-apa, padahal matanya terus berkedip liar, kayak orang yang lagi lihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Mulutnya komat kamit, terus ngeluarin darah hitam yang bau anyir kayak bangkai. Beberapa perawat yang jagain, dia malah sempat kesurupan. Salah satu dari mereka jerit-jerit sambil bilang, "Jangan buka! Jangan sentuh pusaka itu!" Kami semua shock. Waktu itu, Aldi langsung nelpon gurunya, seorang kiai sepuh dari Magetan, namanya Mbah Gondo. Keesokan harinya, Mbah Gondo datang ke rumah sakit. Beliau cuma ngelirik ke arah Bang Arif, dan langsung geleng-geleng pelan. "Pusaka yang kalian tarik, bukan pusaka biasa. Itu penunggu kerajaan gaib di puncak Lawu. Tempat kalian datangi itu, bukan sekadar petilasan. Itu gapura antara alam kita, dan mereka." Mbah Gondo bilang, Bang Arif udah nggak sepenuhnya manusia. Ada roh yang masuk, dan sekarang nyatu sama tubuhnya. Mbah Gondo coba bersihin, tapi cuma bisa nahan buat sementara. Satu-satunya cara buat nyelamatin Bang Arif adalah mengembalikan pusaka itu ke tempat asalnya. Masalahnya, pusaka itu udah nggak ada. Waktu kami balik ke tempat ritual buat cari jejak, lokasi itu berubah total. Batu besar yang jadi petilasan itu lenyap. Nggak ada. Diganti sama semak liar dan pepohonan yang kayak nggak pernah disentuh manusia. Tapi ada satu hal yang masih ada. Bekas jejak pocong. Tanahnya cekung, kayak abis diinjak makhluk berat. Dan dari arah jejak itu, kami nemuin sehelai kain kafan sobek, basah darah dan tanah. Aromanya busuk banget. Padahal nggak ada bangkai di sekitar situ. Dan saat gue pegang kain itu, badan gue langsung kaku. Dalam sekejap, gue ketarik ke suatu tempat. Gelap, dingin, hening. Gue berdiri di antara kuburan kuno. Dan di tengah-tengahnya, ada sosok pocong itu. Tapi kali ini, dia nggak sendiri. Di belakangnya, barisan puluhan pocong lain berdiri membisu. Gue nggak sempat ngitung, tapi mereka semua ngelihatin gue. Kayak sidang. Kayak mereka nunggu keputusan. Lalu, suara berat itu kembali terdengar. Tapi sekarang bukan cuma satu, melainkan banyak. Suaranya tumpang tindih tapi serempak. Balekna. Balekna pusakaku. Nek ora, nyawamu dadi panjere. Kembalikan. Kembalikan pusakaku. Kalau tidak, nyawamu jadi tumbalnya. Gue terbangun dengan peluh dingin. Dan parahnya, kain kafan itu masih ada di tangan gue.